Kalau saya dikasih. Udah, Ibu aja yang rekam. Bisa ini, Bu? Udah bisa? Udah, rekam dulu terus. Udah record nih. Siapa yang rekam? Udah, ngomong terus. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa Bapak lagi sibuk? Saya lagi di keadaan tidak sibuk, Bu. Punya waktu sebentar, saya ingin ada keperluan dengan Pak Azhar. Boleh, Bu? Silakan, Bu. Baik, mungkin dari materi coaching, saya ingin tahu dari Pak Azhar, kompetensi yang mana mungkin saya bisa bantu pada saat Pak Azhar melakukan proses coaching nantinya. Saya masih agak kurang sedikit tentang cara-cara memberdayakan koci. Bagaimana menggali ide-ide atau solusi yang ada pada koci. Itu yang menjadi hal yang masih saya pelajari, Bu. Dan saya ingin juga menguatkan pada kompetensi tersebut, yaitu membudayakan koci. Baik, Pak Azhar, dari beberapa bagian yang Bapak sampaikan tadi, mungkin bagian yang mana yang bisa saya amati nantinya? Baik, Bu, saya cara menggali potensi dari jawaban si koci dan cara membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada si koci dan bagaimana si koci tersebut bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi solusi itu bukan dari saya, tapi berpulang lagi kepada si koci tersebut. Baik, Pak Zahar. Dari segi coaching yang telah Bapak lakukan, penilaian Bapak diri sendiri berada di skala 1 sampai 4, kira-kira Bapak berada di skala mana? Untuk masalah hal memberdayakan koci, saya masih di level, saya perkirakan masih di level 2, Bu. Jadi perlunya saya sebenarnya inginnya lebih lagi, cuman karena saya masih minimnya ilmu pengetahuan cara menggali, jadi saya masih menganggap diri saya masih berada di level 2, Bu. Baik, mungkin Pak Zahar berada di level 2. Untuk kita melihat kompetensi yang Bapak miliki ini, kita akan melakukan coaching dengan guru Pak Azhar. Mungkin Pak Azhar bisa melakukan coaching dengan salah satu guru dan saya akan mengamatinya. Silakan Pak Baik, Azhar. Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya, Bu. Ya. Halo Pak Azhar, apa kabar? Baik, Bu. Bagaimana, Bu, kabarnya? Baik juga, kan? Alhamdulillah, tabarakallah, luar biasa ya. Bagaimana Pak Azhar? Saya assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar, kira-kira hari ini ada waktu nggak sama saya sebentar? Kebetulan, Bu, saya baru siap ngajar. Jadi ada waktu senggang saya, Bu. Silakan, Iya, Bu. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Azhar. Ini Pak Azhar, sebenarnya di sekolah saya ini ada permasalahan sedikit ya. Ingin saya curhat sama Pak Azhar. Mungkin nanti kita bisa sama-sama mendapatkan penyelesaiannya ya. Di sekolah saya itu tentunya banyak sekali guru dan aset-aset yang ada di sekolah saya itu luar biasa banyak. Cuman di sini guru itu kurangnya memanfaatkan TIK dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Sementara di sekolah saya itu tersedianya aset-aset yang mendukung sekali untuk siswa yang bisa guru terapkan di kelas maupun di luar kelas.
Namun di sini saya agak merasa terganjal di dalam hati saya, kenapa guru ini sangat malas dalam menggunakannya itu, menggunakan TIK dalam media pembelajaran di kelas. Ini permasalahannya, Pak. Ibu, setelah mendengar permasalahan dari Ibu, saya dalam pertemuan ini saya ingin menanyakan tujuan Ibu tujuan Ibu dalam sesi ini ingin permasalahannya yang bagaimana, Bu? Ingin solusi yang bagaimana, Bu? Ya, dalam tujuan saya ini bertemu dengan Bapak, saya ingin menceritakan bagaimana, kenapa, dan mengapa guru ini kurang memanfaatkan TIK di sekolah, sementara di sekolah saya itu banyak sekali tersedianya laptop, infokus, ya. Cuman di sini mungkin banyak guru-guru yang senior bisa jadi. Tapi kurangnya pemanfaatan itu kurang kemauan, kurang menggali dalam bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu bagus dengan menggunakan TIK itu. Guru mungkin malas, tidak mau bergerak sendiri. Namun di sini saya sendiri sudah mengajak mereka untuk memberikan pembelajaran di dalam kelas itu dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan bagus, dengan cara menggunakan TIK di kelas, di luar kelas, tapi masih kurang mampu dan masih kurang mau. Mungkin kalau dari kurang mampu bisa kita ajarkan ya, tapi kalau kurang mau ini susah. Itulah Gini, Bu. Pak Adhar. Gini, Di Bu. sekolah saya terjadinya seperti itu. Itu kan tersedianya komputer yang ataupun alat-alat yang berhubungan dengan TIK. Jadi kan itu aset sekolah. Apakah ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan sehingga para guru-guru yang lain merasa malas menggunakan media TIK itu untuk pembelajaran di sekolah, Ibu? Mungkin ada faktor-faktor yang lain. Ya, mungkin kalau saya lihat dari segi umurnya mungkin itu menjadi sebuah kendala, faktor mungkin dari mata, mungkin kalau melihat laptop atau yang fokus mungkin kurang memadai. Dan kalau memang ada yang guru-guru junior itu kayak masih muda-muda, itu agak kurang mau dalam memanfaatkan TIK. Walaupun saya selalu mendorong menjadikan sebagai fasilitator di sekolah untuk mendorong guru-guru untuk mau memberikan pembelajaran melalui TIK di sekolah dan di kelas, tapi mereka itu mungkin diakibatkan dikendalakan karena sifat dikarenakan usia atau dalam penggunaannya itu kurang lancar. Begitu, Sang. Begitu kayaknya. Gini, Bu, jadi kan saya sudah bisa menangkap kebingungan Ibu di situ, ya kan? Bagaimana sih cara memanfaatkan TIK itu agar bisa dimanfaatkan oleh guru-guru dan bisa dimanfaatkan kepada siswa-siswa, ya kan? Jadi bagaimana sih? Saya ingin tahu bagaimana sih situasi sekarang di sekolah Ibu? Situasi di sekolah saya sekarang sangatlah, sebenarnya dukungan dari kepala sekolah ada, dukungan dari wali murid juga ada, dukungan dari guru-guru lain juga ada. Mungkin karena kurangnya pendampingan atau kurangnya pelatihan guru yang ingin menerapkan pembelajaran di kelas itu menggunakan TIK, mungkin kurang mampu dalam mengoperasikan laptop untuk memberikan materi-materi baru di kelas melalui TIK. Mungkin karena nggak ada pelatihan-pelatihannya mungkin ya. Mungkin saya bisa merangkul mereka dalam mengayomi untuk menjalankan sebuah pelatihan khusus kepada kepala sekolah untuk mengusul bahwa pembelajaran TIK ini diperlukan di sekolah kita, apalagi dengan adanya persediaan laptop dan infokus di sekolah.
Mungkin guru bisa menjadi lancar nanti ya waktu menggunakan TIK di kelas. Gitu Pak Azhar. Baik Bu, gini Bu. Jadi terus berapa tersedianya komputer di sekolah Ibu? Apakah dalam satu komputer 1:2 atau bagaimana Bu? Kalau di sekolah mungkin 1:2. Kalau saya rasa memang ini kendalanya ada di guru karena kelasnya banyak, laptopnya sedikit. Tapi ini bisa dikoordinasi lagi dengan kepala sekolah membuat jadwal untuk kelas-kelas tertentu atau kelas-kelas yang ada jadwalnya di 6 hari 1 minggu itu dibagikan per kelas untuk menggunakan laptop di sekolah. Karena di kelas sudah ada infokus dan bisa menggunakan laptop itu 1:2. Satu laptop berdua siswa gitu ya. Ya, sebenarnya kan luar biasa ya, sekolah Ibu punya potensi aset yang begitu banyak sehingga dapat digunakan oleh siswa 1:2. Tidak semua sekolah loh Bu bisa menikmati aset seperti itu. Jadi Bu, saya ingin tahu, ceritakan bagaimana Ibu, maksudnya coba Ibu ceritakan bagaimana rencana tindak lanjut Ibu untuk mencapai apa yang Ibu inginkan ini. Iya, rencana saya ingin mengajak kepala sekolah untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru, wali kelas terutama dalam sebagai atau saya sendiri yang menjadi praktisi bagi mereka untuk memfasilitasi guru-guru di sekolah saya untuk mendampingi cara mengoperasikan laptop, cara membuka laptop, dan cara memberikan materi melalui media pembelajaran di dalam sekolah, di dalam kelas dengan menggunakan TIK, dengan menggunakan laptop atau infokus. Mungkin dengan itu caranya mungkin saya akan mengajak kepala sekolah membuat rapat dulu dan membicarakan ini dengan guru-guru yang dari guru kelas untuk bisa menerapkan dan bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas. Begitu, Pak. Jadi Bu gini Bu, jadi untuk saat ini apakah peran kepala sekolah mendukung? Misalnya kan hanya ibu di sekolah yang menggunakan TIK dalam pembelajaran. Apakah peran kepala sekolah di sekolah ibu apakah mendukung sepenuhnya apabila penggunaan TIK digunakan oleh guru-guru yang lain sesuai dengan jadwalnya seperti ibu bilang tadi? Ya, kalau kepala sekolah sangat mendukung sekali sebenarnya. Cuman karena mungkin di gurunya malas ya. Mungkin karena tadi saya mengajak kepala sekolah untuk membuat rapat dulu untuk bisa menerapkan pembelajaran IT, saya ada dukungan dari kepala sekolah dan juga guru lain mau, cuman karena mungkin dikarenakan usia mungkin ya nggak bisa memanfaatkan TIK ya Pak ya. Dukungan yang luar biasa dari kepala sekolah sih sangat sangat bagus, sangat mendukung sekali. Malah di satu sisi disuruh bagikan waktu jadwal. Kalau misalnya nggak kena minggu ini, nggak kena jadwal minggu depan. Tapi ini yang tidak dimanfaatkan. Mungkin dengan kita bawa pelatihan atau dengan adanya dukungan dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah, mungkin alhamdulillah bisa terwujud mungkin bisa terwujud untuk membuka pelajaran yang bermanfaat pada murid melalui TIK. Iya Bu, benar sekali Bu. Setiap program apabila sudah ada dukungan dari kepala sekolah, pasti intinya akan berjalan lancar. Jadi saya ingin tahu Bu, rencana Ibu untuk bertemu dengan kepala sekolah, membuat pertemuan untuk mencapai tujuan Ibu yaitu mesejahterakan murid-murid, jadi memerdekakan murid-murid dengan mengenalkan murid-murid kepada pembelajaran yang
apa namanya, Pusat pelatihan. berinovasi yaitu dengan TIK. Jadi langkah Ibu selanjutnya, Ibu akan menemui Bapak Kepala Sekolah kapan, Bu? Saya akan melakukan segera melakukannya ini akan bertemu langsung dengan kepala sekolah dengan lebih cepat lebih bagus mungkin ya. Saya akan menyuruh kepala sekolah membuat rapat dan memanggil semua guru yang bisa supaya bisa memanfaatkan TIK di dalam kelas untuk pembelajaran yang berpusat pada murid dan memanggil ke suatu room atau membuat pelatihan-pelatihan yang kita panggil ataupun memanggil tutor luar, tutor sebaya, tidak mesti dengan saya, tidak mesti dengan tutor yang setidaknya kepala sekolah mendukung membayar tutornya untuk mengajari guru-guru di sini setidaknya dalam seminggu sekali membuat seperti KKG, Pak. Luar biasa program Ibu, kan? Ya. Jadi semoga program Ibu mencapai apa yang Ibu impikan, yaitu sekolah yang berpihak kepada anak, yaitu berinovasi dengan TIK. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, yang menjadi kesimpulan inti dari pembicaraan kita hari ini apa, Ibu? Alhamdulillah saya setelah bertemu dengan Bapak, setelah menceritakan sama Bapak, setelah menceritakan semua keluh kesah saya di sekolah, mungkin saya hari ini mendapatkan kesimpulan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Mungkin saya segera akan saya terapkan, Pak. Segera akan saya bertemu langsung dengan kepala sekolah dan menemui dia membicarakan hal ini supaya bergerak langsung untuk membuat sebuah pelatihan yang bagus kepada guru-guru senior dan guru-guru junior yang belum bisa sepenuhnya menggunakan TIK untuk memberikan pembelajaran kepada murid. Ya, Ya, Pak. Saya ya, merasa lega sekali ya hari ini ya. Sudah dapat ya. A plus gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Gini Bu, sedikit saya sampaikan sebelum acara kita tutup Bu. Gini Bu, ada baiknya Ibu langsung saja segera menjumpai kepala sekolah, karena kenapa kita waktu kita kan nggak banyak lagi ini siswa-siswa mau ikut UN, apa namanya Ya, itu sekarang ya kan. Jadi ya, ini kan menggunakan komputer. Nah, ya. jadi alangkah baiknya ada waktu 1 atau 2 bulan lagi untuk mereka belajar menggunakan komputer. Jadi tidak membuat si anak menjadi kendala tidak bisa komputer, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ya, Azhar. Sangat luar biasa. baik. Ya, Terima baik kasih, Bu. sekali. Saya merasa sangat senang hari ini ya bisa berjumpa Ya, lagi sama Bapak ya. terima kasih ya, Bu. Ya, nanti kalau misalnya saya ingin berjumpa lagi sama Bapak, saya bisa menghubungi kemana, Pak? Saya kan ada nomor HP saya, bukan? Nanti boleh Oh iya ya. di-share. Ya, Iya. Terima kasih banyak Pak. Nanti saya akan hubungi Bapak. Mungkin kalau jika ada waktu nanti kita bisa berbincang lagi dengan permasalahan di sekolah apa saja Pak ya. Terima kasih baik, banyak Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Azhar, dari proses coaching yang Pak Azhar lakukan sama guru di sekolah, saya amati sudah sangat bagus, di mana tadi Bapak ingin menggali potensi si coach. Saya lihat di sini sudah bagus, semua mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan kepada si coach, memantik si coach untuk mengungkapkan apa permasalahannya sendiri, sehingga pada percakapan tersebut saya ada mencatat di mana Bapak menanyakan situasi, kendala, dan dukungan. Sehingga si Koci ini dengan bahasa percakapannya sendiri dia mengusulkan ingin mengusul kepada kepala sekolah untuk membuat rapat kepada guru-guru yang lain untuk memanfaatkan TIK yang ada di sekolah. Sudah sangat bagus, sudah mencakup kompetensi yang kurang dari Bapak miliki. Saya lihat sudah sangat bagus. Mungkin setelah Bapak melakukan coaching ini, mungkin penilaian dari Bapak diri sendiri dulu, tadi berada di level 2, mungkin sekarang Bapak merasa berada di level mana?
Baik Bu, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching, saya lebih mengerti bagaimana sih menggali potensi. Yang pertama kita hadirkan keseluruhan, mulai dari pendengaran, mimik kita mendengarkan. Jadi berpikir sepenuhnya bagaimana sih membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermutu sehingga lahir solusi dari psikoci tersebut. Jadi kalau tadi Bapak berada di level mana, mungkin setelah coaching barusan Bapak merasa berada ada peningkatan atau bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching tersebut, saya memiliki keyakinan dan semangat untuk naik ke level yang lebih tinggi yaitu level 3, Bu. Jadi saya sudah memiliki level tersebut. Ya, menurut pengamatan saya juga begitu. Bapak sudah meningkat satu level. Kita nggak bisa melompat 2 level, Pak ya. Dari 2 ke 4 kita bertahap. Saya amati Bapak sudah bagus. Dan menurut saya juga Bapak sudah berada di level 3, di mana saya mengamati Bapak melakukan proses coaching ini sudah merujuk pada standar yang seharusnya dilakukan oleh seorang coach dan coachingnya. Baik, Bapak, mungkin dari hasil diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang di pikiran Bapak untuk meningkatkan kompetensi ini bisa ke level selanjutnya mungkin ke depannya? Baik, yang pertama sekali selain berdaya kaji, saya ingin naik ke level yang lebih tinggi sedikit lagi, yaitu bagaimana sih menghadirkan full kepada si koci. Si koci ingin si koci ingin menggali potensi pada dirinya. Mungkin karena dia tidak bisa menggali dirinya sendiri, harus digali oleh orang lain. Jadi kita sebagai coach harus bisa menggali apa yang ingin dijawab, apa yang ingin direncanakan oleh si dia. Jadi kompetensi itu ingin saya tingkatkan. Iya, sangat luar biasa sekali Pak Zahar. Boleh terus tingkatkan dan kembangkan kompetensi kita dalam melakukan coaching. Hari ini pertemuan kita sampai di sini, supervisi yang luar biasa. Bapak sudah melakukan perubahan dari sebelumnya ke arah yang lebih baik. Mungkin sampai di sini Pak Zahar ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita. Tidak, Bu. Sekian. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Pak Zahar? Ya, Bu. Ya, Pak. Silakan Pak umpan baliknya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Mendengar curahan hati, keluhan dari rekan-rekan semuanya di sini. Ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan ya. Tapi di sini saya ada mencatat beberapa poin utama. Tentunya di sekolah Ibu Nana tadi ya, itu tidak seberuntung sekolah-sekolah lain ya. Dengan aset yang begitu melimpah, laptop yang begitu banyak, sehingga tidak diberdayakan. Nah, tadi Bu Nana juga sudah memberi solusi, mencari solusi dengan idenya sendiri bahwa ke depan bagus sekali memang idenya untuk penggunaan aset. Bu Nana nanti akan meminta kepala sekolah membuat KKG mini atau mendatangkan tutor sehingga di sekolah Ibu Nana itu penggunaan TIK lebih gencar. Nah, saran dari saya atau umpan balik dari saya, boleh itu, tapi Bu Nana juga nanti akan meminta lebih kepada kepala sekolah
setidaknya untuk hal pembuatan soal kenaikan kelas di semester nanti diwajibkan kepada seluruh wali kelas saja. Itu lebih kepada penggunaan tik. Nah, itu lebih kan apakah dia honor, apakah dia PNS, sertifikasi, senior, itu tidak ada urusan. Ketika mereka melingkari dirinya dalam ruang lingkup, dalam halaman sekolah atau ruang lingkup sekolah, mereka adalah guru. Jadi tidak membedakan saya honor, saya belum sertifikasi, saya masih begini, saya bukan penggerak, itu nggak ada urusan. Nah, itu mungkin dengan hasil keputusan rapat dan kesepakatan bersama juga, kepala sekolah tidak boleh otoriter juga dengan menunjuk-menunjuk. Oke, itu yang pertama. Itu tidak seberuntung sekolah lain yang saya dapatkan. Yang kedua, kepala sekolah juga sangat mendukung, apalagi kepala sekolah sangat mendukung. Dengan bahan yang ada, coba berdayakan. Jangan hanya selembar surat, harus menunggu operator. Ada datang wali siswa yang dari tempat jauh, misalnya bisa katakanlah ke sekolah kita di daerah perkotaan, oke lah. Datang wali siswa untuk membuat satu lembar surat keterangan aktif, harus menunggu beberapa hari berhubung operatornya mungkin sudah jadi PPS sekarang, sudah menjadi tidak hadir lah, harus menunggu sampai besok. Berdosa kita, Bu, kalau kita menyuruh wali murid mengantri lebih lama, hanya menunggu satu lembar aktif. Wali murid itu datang dengan bukan masalah apa, kenapa sih nggak pernah datang. Waktu yang dia habiskan untuk mengurus surat aktif itu berdosa kita, Bu. Kalau memang tidak siap dalam hari itu juga. Kalau memang ada yang bisa kan lebih mudah, ini tolong tinggal kasih minta data sama wali kelasnya, NIS-nya berapa, apalagi kepala sekolah standby, ya tanda tangan ini terus, nggak perlu harus menunggu operator. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan kita. Bagus sekali itu, Bu Nana. Tadi sempat saya mendengar ya, sedikit koreksi Bu Nana ya, biar ke depan lebih bagus dalam berbicara. Tadi sempat saya mendengar habis dari Koci ini langsung menyuruh kepala sekolah membuat rapat. Itu sebenarnya bukan kata-kata menyuruh, meminta kepala sekolah. Jangan kita menyuruh kepala sekolah. Ya. Oke, yang lain tidak ada yang kurang. Saya rasa lebih bagus. Banyak, ya, saya rasa lebih bagus hari ini, dan semua rekan-rekan sudah menampilkan yang terbaik. Saya sebagai observer merasa lebih bersemangat, merasa bisa juga mengambil ilmu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.